Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dafauka Maulana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang solusi keuangan ideal di masa new normal. Nah, sebelum kita berlanjut ke topik utama kita, saya ingin menjelaskan dulu nih sejarah singkat bagaimana Corona bisa datang ke Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, ada seorang warga negara Indonesia, seorang wanita lebih tepatnya, ternyata di saat dicek, ia terbukti positif Corona. Nah, setelah ditelusuri jejaknya, kemana dia pergi dan kemana, habis dari mana, dan apa yang telah ia lakukan, ternyata ia telah melakukan kontak dengan warga negara asing, lebih tepatnya warga negara Jepang, di sebuah tempat hiburan di Jakarta. Nah, itulah sejarah awal Corona mampir di Indonesia. Virus Corona ini penularannya sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena dalam beberapa hari saja, kasus positif Corona di Indonesia sudah mencapai puluhan ribu. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar dan lain-lainnya. Lalu, virus Corona ini juga menyebabkan banyak dampak di negeri kita tercinta Indonesia ini, terutama di sektor ekonomi. Karena menurut data Kemenaker, sebanyak 3 juta karyawan yang sudah dirumahkan atau di PHK. Lalu, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran pembangunan ekonomi nasional atau yang lebih kita sering dengar, anggaran PEN, sebanyak ratusan triliun, yang mana sebagian besar dilarikan untuk kesehatan dan untuk bantuan sosial. Sering berjalannya waktu, akhirnya pemerintah memulai kebijakan baru, yaitu untuk bangkit dari keterpurukan, terutama di sektor ekonomi, dampak dari virus Corona ini. Bagaimana cara bangkitnya? Salah satu caranya adalah dengan mengadakan new normal. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa itu new normal? Menurut Ketua BNPB, new normal itu adalah tatanan atau kebiasaan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, intisari yang saya ambil di sini adalah new normal itu adalah kembalinya produktivitas masyarakat Indonesia, tetapi dengan syarat menaati peraturan kesehatan atau menaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengembalikan lagi perekonomian Indonesia dan juga tetap dengan protokol kesehatan. Mengapa? Untuk menekan angka penularan. Nah, maka dari itu, kembali ke topik utama, saya ingin menjelaskan bagaimana solusi keuangan ideal di masa new normal ini. Solusi yang pertama yaitu berdisiplin dalam mengelola keuangan. Ya, tidak hanya dalam masa new normal saja nih, teman-teman harus berdisiplin dalam mengelola keuangan. Tetapi tidak masa new normal pun teman-teman harus juga berdisiplin ya dalam mengelola keuangan. Lalu kita harus benar-benar nih mencatat apa kebutuhan kita atau keinginan kita. Jadi kita harus mendahulukan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Karena dengan uang yang cukup terbatas, kita harus benar-benar memanfaatkannya dan tahan sampai akhir bulan. Lagian pula kondisi finansial dikatakan sehat jikalau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi pinter-pinter mengelolanya ya. Yang kedua adalah kendalikan hasrat berbelanja. Indonesia ini memang
masyarakatnya itu terkenal sangat konsumtif, yaitu lihat barang ini beli, lihat barang itu beli. Tetapi di masa new normal ini kita harus tahan dulu nih sifat konsumtif kita, karena keuangan kita juga masih dalam ketidakjelasan ya, dalam ketidakjelasan. Jadi teman-teman harus tahan dulu nih keinginan hasrat untuk belanjanya. Lalu juga di masa new normal ini pasti perusahaan bermerek di mall terutama pasti itu mengadakan promo besar-besaran. Tetapi saran saya, teman-teman jangan mudah tergoda ya, karena kita harus kembali lagi ke yang satu, harus cermat dalam mengelola keuangan kita. Cari penghasilan tambahan. Kenapa saya bilang cari penghasilan tambahan? Karena di masa new normal ini kita itu harus nih mempunyai penghasilan tambahan, seperti contohnya freelancer atau membuka usaha sendiri. Kenapa saya bilang itu? Karena untuk mengantisipasi terjadinya teman-teman terkena PHK ataupun pemotongan gaji, jadi teman-teman itu sudah mempunyai pijakan nih untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Jadi ketika teman-teman di PHK, teman-teman tinggal fokus usaha. Ketika gaji teman-teman dipotong, teman-teman masih punya duit dari usaha. Jadi cari penghasilan tambahan itu menurut saya sangat-sangat penting di masa new normal ini, di tengah ketidakpastian keuangan kita. Lalu selanjutnya ada miliki dana darurat. Kenapa saya bilang memiliki dana darurat? Karena di masa new normal ini, walaupun keuangan kita sedang tidak jelas, kita harus tetap memiliki dana darurat. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih 1 detik ke depan apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan terjadi pada saudara kita, apa yang akan terjadi pada anak kita, apa yang akan terjadi pada keluarga kita. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, teman-teman harus tetap memiliki dana darurat. Nah, dana darurat itu bermacam-macam ya teman-teman di masa new normal ini. Nah, yang saya sarankan adalah teman-teman investasi dalam bidang apapun. Tapi saya sarankan teman-teman berinvestasi emas. Kenapa saya bilang emas? Karena nilai jual emas itu tidak turun atau tahan inflasi. Lalu juga emas itu mudah dicairkan. Jadi ketika sewaktu-waktu teman-teman butuh, teman-teman langsung bisa jual emasnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga semuanya kembali normal dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.